kita sudah tadi kita sudah mendengar pembacaan firman Tuhan, sudah disampaikan oleh saudari Ruth Natalia. Nah, Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 15. Di teks di sini sebenarnya kalau saudara mau baca ini sampai dengan ayat 44 untuk satu kisah tentang Lazarus, karena ditulis di situ adalah tentang kebangkitan Lazarus. Tentang kebangkitan Lazarus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita belum bicara, kita belum mau membahas tentang kebangkitan Lazarus. Mungkin sebentar siang atau sore saya akan bicara itu bersama-sama dengan keluarga saya, untuk bersama-sama kami menghitung ada 40 hari saudara kami Duna bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sebentar mungkin kami akan ada ibadah keluarga bersama-sama, bukan karena 40 harinya, tapi karena kami menggunakan waktu itu. Nah, kita mau bahas di sini tentang satu yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid, yaitu syukur aku tidak ada. Ayat 15 tadi dibacakan oleh liturgos dari saudara Dira. Syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Kalau saudara ingat, saya pernah khotbahkan ini beberapa waktu lalu, tahun lalu atau beberapa tahun lalu, soal bagaimana Tuhan, yang saya pernah katakan kepada saudara, bagaimana seandainya kita ya ada masalah lalu kita baca ini ayat yang ke mana tadi? Ruth baca tadi mana? Ayat 6 ya. Setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ada kita dalam keadaan sulit gitu, ya. Kita dalam keadaan sulit lalu tiba-tiba apa kita meminta kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, tapi Tuhan sengaja. Tuhan tidak peduli kepada kita, dia tidak tolong kita. Bayangin aja. Bagaimana posisi saudara, bagaimana hati saudara, hati saya. Beberapa waktu lalu, sebulan lalu, ya, saya ke Manado karena adik saya sakit. Pada waktu itu anaknya mau menikah, jadi dan adik saya itu jarang sekali bicara, dia bahkan tidak, malas bicara. Lalu dia cuma bilang kepada saya, mau pulang tuh, mau datang kan. Nah, jadi saya tidak jawab waktu itu, saya tidak jawab. Setiap hari dia WA saya, tiap hari, bahkan istrinya telepon saya. Saya berpikir sulit pulang waktu itu, tapi akhirnya saya bilang ke adik saya, iya saya pulang. Lalu setelah kami ketemu di sana, dia bilang pada saya, dia peluk saya, dia bilang, kita ini sudah mulai tua, kata. Tolong jangan jauh-jauh. Tolong apa namanya, baku-baku dapa. Maksudnya harus selalu ketemu karena sudah tua, sudah mulai tua, katanya. Iya, saya di sana dipanggil opa karena saya adik saya punya cucu, jadi saya juga menjadi opa. Nah, saya merasakan itu. Saya merasakan bagaimana ketika ada orang butuh kepada kita, lalu orang itu berlama-lama menolong. Padahal kita tahu dia bisa menolong kita, tetapi dia berlama-lama. Nah, syukur kalau kita tidak lihat dia berleha-leha, tidak melihat, kita tidak lihat dia sedang ngapain dia, kita nggak lihat. Tapi bayangkan kalau kita lihat dia tidak melakukan apa-apa, padahal kita sangat membutuhkan dia untuk menolong kita. Kita sangat membutuhkan dia untuk menolong kita, dan itu pasti akan sangat menyakitkan bagi kita. Saudara, saya pernah katakan itu, kita sudah baca di sini di dalam Yohanes pasal 11, ketika Tuhan Yesus bahkan dengan sengaja, dia bahkan sengaja tinggal 2 hari, saudara, 2 hari lagi. Setelah dia tahu, dia tunggu 2 hari lagi. Dan dia bilang, bahkan kalau kita sampai di sini, dia bilang, itu saudara kita itu sedang tidur. Itu sedang tidur dia, tidak ada masalah. Dia sedang tidur.
Lazarus saudara kita telah tertidur. Nanti aku ke sana, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Murid-muridnya bilang kalau dia tidur, ya dia pasti sembuh. Oh, kalau begitu tidak ada masalah Tuhan berlama-lama di sini. Karena ternyata dia cuma tidur. Masalah sepele ternyata, cuma tidur, nanti juga dia bangun sendiri. Tidak ada masalah. Seperti itu kira-kira yang apa? Yang terjadi. Jadi saya bersyukur waktu membaca ini juga seperti yang Tuhan katakan, syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Maksudnya pada waktu Lazarus mati. Syukur, jadi dia mau berkata begini, Tuhan mau berkata, syukur aku tidak hadir pada waktu Lazarus mati. Sebab itu baik bagimu. Saya tidak hadir pada Lazarus mati, baik bagimu. Supaya kamu belajar percaya. Kalau bilang kepada murid-murid sih nggak ada masalah kan. Syukur saya tidak hadir di sana karena saya ada bersamamu di sini kan. Ya kan, tapi bagaimana dengan Maria dan Marta masalahnya? Tidak ada masalah bagi Lazarus, tidak ada masalah bagi murid-murid. Tapi bagaimana dengan Maria dan Marta? Kan saya tidak ada waktu Lazarus mati, bagus itu. Karena saya ada bersama-sama dengan engkau. Oh tidak apa. Tapi murid-murid tidak bereaksi seperti itu. Mereka cuma bilang di awal yaitu bahwa kalau dia tidur, toh dia akan bangun. Ketika Tuhan Yesus bilang, lebih baik bagimu supaya kamu belajar percaya. Mari kita pergi. Seorang yang hebat, seorang yang di dalam kitab Yohanes ini tercatat sebagai seorang yang peragu, namanya Thomas, dia bilang, oke, mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Nanti kita lihat itu kenapa dia mengatakan itu. Tetapi saudara, saya mau saudara berpikir ini. Ada saat Tuhan seperti membiarkan masalah dalam hidup kita. Berapa lama saudara berdoa supaya COVID ini berakhir? Setiap hari kalau saya melihat saudara mungkin pernah ya melihat di YouTube itu bagaimana anak-anak Tuhan, mereka di Brasil bahkan berdoa di jalan-jalan, yang harusnya Tuhan bilang berdoa di dalam kamar. Mereka sudah berdoa di jalan-jalan untuk minta berhenti COVID ini. Orang-orang percaya juga begitu. Sudah berdoa, meminta COVID ini berhenti. Saya menerima WA, saya baru dengar tadi dari Ibu Weli dalam kesaksian Pak Anton bahkan terpapar COVID. Puji Tuhan sudah sembuh. Orang-orang yang di dekat kita, orang-orang yang kita kasihi, saudara kita, ada yang terpapar. Anak kita, apalagi tetangga. Kami ini dikepung di sini, terkepung di sini. Satpamnya kena COVID, di belakang rumah Pak Haji juga kena COVID. Saya tidak tahu, jadi di sini sepi di sekitar kami ini. Kita sudah berdoa minta pada Tuhan, Tuhan, selesaikan ini supaya kami bebas. Tapi mungkin Tuhan bilang, syukur saya tidak ada. Syukur saya tidak ada bersama dengan engkau hari ini. Tapi nggak mungkin ya, tidak ada ya. Tidak mungkin ya, dia ada kan. Tapi kalau kita mau ambil kata-kata ini sampaikan kepada murid-murid tentang Lazarus atau permintaan Maria dan Marta, syukur saya tidak ada waktu itu supaya kamu belajar percaya. Supaya kamu belajar percaya. Ada banyak sekali hal yang kita minta kepada Tuhan. Selesaikan Tuhan. Bisnis kita, pekerjaan kita, usahaku makin sulit Tuhan. Kenapa jadi seperti ini Tuhan? Bukankah Engkau berjanji memberkati kami? Saudara ingat kata Tuhan. Supaya kamu belajar percaya. Pada tahun lalu saya bergumul habis-habisan. Ketika seorang anak yang saya kasihi. Mamanya selalu bilang pada saya, Pak Soni tolong doakan. Anak saya pengen kuliah tuh, saudara Pak Soni. Saya pengen kuliah di Universitas Negeri, Pak Soni. Kalau tidak di Universitas Negeri, dia tidak mau. Saya bilang ke saudara saya, bukankah Tuhan yang akan menentukan? Iya, Pak Soni. Mohon Pak Soni berdoa. Pak Soni kan hamba Tuhan. Berdoa, Pak.
Lalu saya berdoa. Setelah itu hasilnya anaknya tidak diterima. Anaknya stres, menangis. Dia juga menangis telepon saya. Pak Sony, bagaimana ini? Apa yang salah? Benar seperti kata Pak Sony. Tuhan menentukan. Jadi saya mulai sekarang Pak Sony, saya sudah tidak mau berdoa. Saya mau tunggu yang Tuhan lakukan saja. Saya tidak mau berdoa Pak Sony. Sudah stop, saya tidak mau berdoa. Saya mau terima aja yang Tuhan lakukan. Anak saya stres Pak Sony. Setelah tahun ini, jadi anaknya tidak kuliah tahun ini, dia minta lagi pada saya untuk berdoa. Berdoa Pak Sony. Mohon Pak Sony. Anak saya bilang, kenapa teman-temannya yang bukan orang percaya, kenapa teman-temannya yang bukan orang percaya diterima Pak? Kenapa teman-temannya yang lebih bodoh dari dia diterima Pak? Kenapa dia tidak? Tolong Pak Sony berdoa dan saya berdoa. Saya tidak mengancam Tuhan seperti ada berdoa yang kalau Tuhan tidak menangkan ini, nanti tidak ada orang yang percaya padamu. Saya tidak berdoa begitu. Saya cuma bilang pada Tuhan, Tuhan beri pengertian kepada kami, kepada saudara saya ini. Supaya dia mengerti bahwa rencana Tuhan itu indah. Tapi saya juga tidak tahu Tuhan, seindah apa rencanamu. Saya tidak tahu. Beberapa waktu kemarin, dia WA saya, puji Tuhan, anak saya diterima di universitas negeri di satu kota. Haleluya, puji Tuhan Pak, Tuhan baik. Berikutnya dia WA lagi, diterima juga Pak di UI atau di mana itu. Diterima, oh, 2 diterima, itu semua yang anaknya mau. Diterima. Saya ketawa. Saya bilang pada Tuhan, Tuhan, Tuhan sudah ampuni saya. Saya tidak minta diampuni untuk supaya saya masuk surga. Tapi ampuni saya untuk tuntutan saya kepada Tuhan. Karena saya menuntut Tuhan. Supaya jangan jatuh iman saudara saya dan ponakan saya. Supaya jangan jatuh imannya. Ketika saudara saya berkata dia tidak mau berdoa, saya bilang, oke, kamu tidak usah berdoa. Saya yang berdoa. Saya yang berdoa kepada Tuhan. Saya pertaruhkan hidup iman saya. Saya bilang pada Tuhan, ampuni sekarang saya Tuhan. Bukan karena pengampunan supaya saya masuk surga, bukan. Saya sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Tapi ampuni saya untuk tuntutan-tuntutan saya yang tidak pantas kepada Tuhan. Tuhan menjawab, saudara. Saudara saya itu jawab, puji Tuhan. Tuhan mendengar doa. Nah, saya tinggal mau bilang padanya, bukankah waktu itu kamu katakan pada saya, engkau tidak akan berdoa lagi? Tetapi setelah membaca ini saya tahu apa yang dimaksud Tuhan. Supaya syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, adakah doa seperti yang saya sampaikan kepada Tuhan? Yang sedang saudara naikkan kepada Tuhan hari ini? Kenapa ini kok jadi seperti ini? Kenapa orang yang saya kasih kena COVID? Kenapa mereka kan seperti ini? Kenapa? Kenapa kami dirundung ketakutan? Kenapa kami berada di dalam himpitan ketakutan? Kecemasan. Kenapa Tuhan? Bukankah kita berdoa seperti itu? Ketika saya balik lagi ke Jakarta, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya bilang ke Ibu Yosi jangan balik dulu. Tapi Ibu Yosi tuh ngotot. Enggak, kita harus balik. Kenapa? Saya sudah berdoa, saya mesti balik. Kenapa? Saya mau apa namanya? Vaksin. Dan kami pulang karena sudah melapor di puskesmas di sini untuk divaksin tanggal 1. Ternyata tidak divaksin tanggal 1, tunggu panggilan. Tetapi sesudah itu dilakukanlah PPKM. Saya bilang ke Ibu Yosi, hebat iman kamu. Itu cara Tuhan menjawab. Buktinya sekarang, bayangin kalau kita nggak pulang, kita pulang nanti tanggal-tanggal segini, wah, nggak bisa pulang-pulang kita. Tuhan mengatur, saudara.
Sesudah itu dia dengan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Siapa yang mengatur Tuhan ya, saudara? Siapa yang bisa mengatur Tuhan untuk apa yang akan dia lakukan? Tidak ada. Karena dia tahu apa yang dia mau lakukan dan tepat sekali apa yang harus dia lakukan. Selalu berhubungan dengan supaya dia dimuliakan. Kadangkala saya berpikir, Tuhan, kenapa mereka harus susah? Kenapa mereka harus menderita? Kenapa mereka harus sulit, Tuhan? Kenapa hidup mereka harus seperti itu? Kalau bisa, Tuhan, jangan seperti itu. Biar mereka hidup benar, biar jemaat-Mu diberkati, Tuhan. Mereka bersuka cita, menikmati. Tapi saya takut-takut juga ya. Nanti kalau sudah selesai COVID, orang bukannya ke gereja malah jalan-jalan ke mall. Jadi sepertinya Tuhan tahu apa yang mau terjadi. Ya kan? Apa yang mau terjadi? Ya Tuhan saja yang tahu itu. Saudara, kenapa Tuhan membiarkan Lazarus? Sepertinya membiarkan Lazarus. Tapi bagaimana ya? Saya mau bilang sepertinya membiarkan Lazarus. Memang dia bilang sengaja kok dia. Dia memang sengaja. Ya kan? Bagaimana? Ya. Saya mau bilang apa? Memang dia sengaja. Oke. Lazarus kan orang yang dikasih Yesus itu. Ayat 3 dan 5. Saudara lihat. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Maria dan Marta sangat tahu Tuhan Yesus mengasihi Lazarus. Orang-orang tahu. Nanti kalau saudara lihat ketika Tuhan Yesus menangis, itu ada saat Tuhan Yesus menangis. Ayat 35. Dan ayat 36 orang-orang bilang, lihat betapa dia mengasihi Lazarus. Tuhan Yesus mengasihi Lazarus. Tidak main-main Tuhan Yesus mengasihi Lazarus, saudara. Dia bilang, saudara kita, itu ayat 11. Lazarus itu saudara. Lalu Fatsal 12, Lazarus makan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi mengapa dia mengalami masalah? Oh, Lazarus taruhlah Lazarus tidak mengalami masalah. Yang mengalami masalah itu Maria dan Marta. Mengapa? Nggak ada yang ngerti waktu itu. Tidak ada yang mengerti. Tetapi kalau di Fatsal 12 ayat 9 dan 17, saudara akan lihat bagaimana akhirnya Lazarus menjadi kesaksian yang baik. Menjadi kesaksian yang baik di antara orang Yahudi. Ayat 19, ketika orang-orang Yahudi mendengar Yesus ada dan mereka datang, bukan hanya karena Yesus melainkan juga melihat Lazarus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika memanggil Lazarus keluar dari kubur, membangkitkan dia dari antara mati, memberi kesaksian tentang dia. Itu ayat 17. Yohanes pasal 11, pasal 12, ayat 9 dan 17. Lazarus akhirnya kita tahu. Oh, kenapa itu terjadi pada Lazarus? Supaya memberi kesaksian tentang kuasa Tuhan. Karena kejadian inilah maka ada ayat 25, yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di akhirnya baru tahu, oh itu maksudnya. Tetapi pada waktu mengalami masalah, tidak ada yang tahu. Maria dan Marta juga begitu mengatakannya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi Marta dan Maria. Tuhan sangat mengasihi Marta dan Maria. Perempuan itu, yaitu ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dia mengasihi kedua perempuan itu. Dia mengasihi sehingga mereka datang pada Tuhan. Ayat 5, Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tuhan mengasihi. Tapi mereka mengalami masalah. Saudara yang mereka kasih meninggal. Mereka tahu kemana mereka harus mengadu. Mereka mengadu pada Tuhan. Saya kira saudara gampang sekali mengerti ini kan. Saudara baca, saudara bisa merenungkan ini sendiri. Ketika ada masalah Maria dan Marta, mereka datang pada Tuhan. Walaupun mereka sedikit mengeluh, Tuhan,
Seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudara lihat iman seperti itu. Kalau engkau ada di sini Tuhan, saudaraku tidak akan mati. Kalau engkau ada di sini Tuhan. Tapi mereka tidak tahu Tuhan Yesus sengaja tidak datang. 2 hari saudara. Tapi kalau saudara lihat di situ, akhirnya Tuhan Yesus menangis. Menangis Tuhan Yesus. Kenapa? Kasih Tuhan Yesus terlalu kuat bagi Maria, Marta, dan Lazarus. Kasih Tuhan Yesus terlalu kuat bagi Maria, Marta, dan Lazarus, dan orang-orang yang ada di situ waktu itu. Terlalu kuat. Sangat kuat. Tetapi ada saat dia harus menunjukkan kuasanya. Saudara, saya sedih ketika saya terima WA. Pak Sony, tolong doakan. Ini terpapar COVID, sedang sakit. Saya tahu saudara, itu dalam ketakutan yang sangat-sangat takut. Itu sangat takut, pasti sangat takut. Doakan Pak Sony. Saudara tahu saya mau berdoa seperti apa? Apakah saya akan bilang Tuhan jadilah kehendak? Tidak, saudara. Saya sujud dan meminta kepada Tuhan. Tolong Tuhan selesaikan masalah saudara-saudara ini. Mereka setia padamu Tuhan. Hamba-Mu tidak dapat menilai, tapi hamba-Mu mengatakan berdasarkan apa yang hamba lihat sekarang. Mereka setia padamu. Tapi mereka sakit. Usaha pekerjaan mereka terhambat Tuhan. Mereka sudah berkorban bagimu. Itu yang hamba lihat. Hamba tidak dapat menuntut Engkau Tuhan. Hamba tidak pantas menuntut Engkau. Saya tahu kedukaan Bapak Murwianto. Ketika bapaknya pergi meninggalkan. Saya baca statusnya. Terima kasih Bapak. Sudah membuat anakmu seperti ini sekarang. Saya tahu sakit itu. Apakah saya mau bilang Tuhan, sengajalah berlama-lama. Janganlah cepat-cepat datang tolong Tuhan. Supaya kami dapat belajar percaya kepadamu. Tidak dapat saudara. Saya tidak dapat mengatakan itu. Ketika WA bilang berdoa buat saya Pak. Saya terpapar COVID. Walaupun OTG. Saudara tahu saya sakit. Padahal saya kan cuma diminta berdoa. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan dia? Saudara, kenapa ada masalah? Kenapa ada PPKM lalu masalah pekerjaan kita? Aduh, saudara. Saudara udah mulai mau jalan ini usaha. Pekerjaan sudah mulai jalan, tapi kok seperti ini lagi? Bagaimana ini? Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Saya di Manado selalu ditanya itu. Ini tanda-tanda akhir zaman kah? Ya. Kenapa seperti ini? Tapi tidak, saudara. Yohanes pasal 11 bilang, supaya kamu belajar percaya. Jangan berhenti percaya, itu maksudnya. Saya akan tunjukkan bagaimana saya berkuasa atas maut. Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Murid-murid juga harus belajar percaya. Murid-murid juga menghalangi Yesus. Jangan balik dulu ke sana Tuhan. Jangan dulu balik. Karena orang Yahudi hendak membunuhmu. Murid-murid mengatakan itu. Tuhan, kalau engkau menolong orang, engkau sendiri dalam masalah Tuhan. Mereka kira masalah dunia dapat menahan Tuhan melakukan perbuatannya. Tidak dapat. Waktu itu Tuhan dianggap punya masalah karena dia akan dibunuh. Murid-murid bilang, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Itu ayat 8. Tuhan Yesus bilang, ada 12 jam dalam sehari. Aku yang ngatur hari itu 12 jam. Kita harus berjalan. Saudara kita tertidur. Mereka juga tidak mengerti. Kalau tertidur nanti dia bangun Tuhan.
Tuhan bilang tidak, mati dia. Bukan tertidur, tapi mati. Nanti satu waktu saya jelaskan itu. Ada pandangan bahwa jiwa itu mati tidur. Ya, dia tidak, dia tidak akan, dia bukan tertidur, tapi dia mati. Dan kita harus ke sana. Sadar murid-murid, oh ini masalah yang berat bagi Maria dan Marta. Lalu kalau saudara lihat Thomas berkata di ayat 16, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ketika ada masalah lalu Tuhan melakukan sesuatu, tindakan murid-murid adalah bersama-sama dengan Tuhan. Bahasa yang saya boleh pakai begini, menyokong Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Tidak menghalangi Tuhan untuk melakukan kuasanya. Ketika ada saudara kita menghadapi masalah, dan Tuhan sengaja tinggal, sepertinya berdiam diri. Oh sudahlah, nggak usah bilang sepertinya. Tuhan berdiam diri. Dan kita tahu Tuhan menghadapi masalah, kira-kira begitu. Nanti Tuhan tidak bisa atasi ini. Dia mau dibunuh sama orang Yahudi. Ada kalanya kita menjadi orang yang takut juga ya. Ketika ada saudara seiman kita menghadapi masalah, kita juga menjadi orang yang takut. Jangan-jangan nanti kena di saya ya. Puji Tuhan dia menghadapi masalah, Tuhan akan tolong dia. Dan kita akan berdoa, Tuhan supaya saya jangan menghadapi masalah. Tapi Thomas bilang tidak, kita mau jalan bersama-sama dengan Tuhan. Mengatasi masalah saudara kita. Dan saudara tahu di akhir dari itu, Lazarus bangkit. Dan tadi yang saya sudah baca, di Fatsal 12 ayat 9 dan 17, bagaimana Lazarus menjadi kesaksian bahwa Tuhan berkuasa melakukan apapun dalam hidup manusia. Saudara, ketika Tuhan seolah diam, jangan kira Tuhan diam. Tuhan punya cara mengatasi masalah kita. Dan cara Tuhan itu selalu rahasia. Nggak tahu. Saya sudah cerita dua cerita tadi. Yaitu ketika saudara saya itu, akhirnya WA saya. Puji Tuhan, kali ini anak saya diterima, bahkan dia harus bingung pilih di dua universitas yang terbaik di Indonesia ini. Kemana dia mesti kuliah? Tapi mungkin ada di antara saudara, di antara kita. Saya tidak tahu. Doa kita belum dijawab Tuhan. Belum dijawab Tuhan. Seperti yang kita inginkan. Ya. Seperti yang kita inginkan. Belum dijawab. Tapi jangan dikira Tuhan tidak akan jawab. Dia bilang, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Bukankah ada waktu? Yang paling penting adalah, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Kan kita orang percaya ya. Kok kenapa mesti belajar percaya? Kita orang percaya mati masuk surga. Tetapi kita mesti belajar percaya pada apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena tidak mungkin yang dilakukan itu tidak baik. Ulang. Kita percaya juru selamat, Yesus juru selamat. Tapi kita mesti belajar percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan selalu baik. Kadangkala di depan kita gelap gulita. Saya pernah ceritakan kepada saudara. Satu waktu Billy Graham, khotbah terkenal abad 20, terbesar bahkan, penginjil terbesar. Mamanya bilang padanya, Billy, jika pada satu saat kamu merasa kegelapan ada di depan kamu, ulurkan tanganmu ke depan. Karena di sana ada tangan Tuhan yang akan memegang. Kalau engkau merasa gelap, ada 12 jam satu hari. Ada siang, ada malam. Ada siang 12 jam,
ada malam 12 jam. Tidak selamanya malam, karena cuma 12 jam terjadi malam. Tidak selamanya siang, karena cuma ada 12 jam. Tetapi selalu ada waktu bagi Tuhan untuk berkata, mari kita pergi menyelesaikan masalah itu. Masalah apapun, saudara. Saya sedang menunggu-nunggu Tuhan menyelesaikan masalah. Bukan karena kebaikan saya, tapi mungkin karena kesalahan-kesalahan. Kapan Tuhan selesaikan? Saya takut mengambil keputusan salah dalam hidup kita, dalam hidup saya. Saya kira kita juga sama. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah, karena kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Saya kemarin ngobrol dengan 2 orang, saudara saya. Saya bilang pada mereka, gereja tidak punya hak mengambil keputusan untuk hidup seseorang. Seharusnya kita menunggu, atau gereja harus menjadi orang-orang yang menopang ketika orang lain berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Saya berharap saya dan kita semua menjadi orang-orang yang berdiri, menolong saudara-saudara yang lain yang sedang menghadapi masalah. Bahkan berkata seperti Thomas, mari kita pergi bersama-sama dengan dia. Bahkan untuk mati. Kalau itu karena Tuhan mau menyelesaikan masalah. Saudara kita yang bermasalah. Supaya kamu belajar percaya. Bukankah hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh masalah? Apakah Tuhan sedang diam? Tidak. Apakah Tuhan mengatakan saudaramu tertidur? Masalah itu cuma ringan. Sehingga engkau akan bilang, oh berarti beres Tuhan. Nanti Tuhan bilang masalah Lazarus mati. Oh berat itu kalau mati. Jadi kita harus pergi. Oke, mari kita mati bersama-sama dengan. Tetaplah saling mengasihi, saudara. Tetaplah saling menopang. Dan belajarlah percaya. Tetaplah bersyukur. Karena Tuhan sedang membuat kita hari ini belajar percaya pada apa yang akan dia lakukan dalam hidup. Tetaplah bersyukur karena Tuhan sedang melakukan hari ini. Belajar percaya untuk apa yang akan dia lakukan